Baik, terima kasih Pak Frans yang sudah memberikan waktu kepada kami. Selamat sore Romo Alfonsus Setia Gunawan PR, Suster, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga Bapak Insinyur Yohanes Budiono Susanto yang berkabung. Kami komunitas Kerahiman Ilahi Santo Gabriel mengucapkan terima kasih karena boleh diikut sertakan bersama-sama untuk mendaraskan doa Koronka untuk mengenang 7 hari berpulangnya Bapak Insinyur Yohanes Budi Susanto ke rumah Allah Bapa yang Maha Rahim. Koronka berasal dari bahasa Polandia, yang artinya kurang lebih sama dengan mahkota kecil yang diletakkan di atas kepala orang yang dicintai. Dan untayan manik-manik indah yang dikalungkan pada leher kekasih. Doa Koronka juga adalah sabda Yesus kepada Suster Faustina yang tertulis di dalam buku harian Santa Faustina, nomor 687. Daraskanlah tanpa henti Koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Barang siapa mendaraskannya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Nomor 754, Tuhan berjanji, orang-orang yang mendaraskan Koronka ini akan direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya dan teristimewa pada saat kematian mereka. Oleh karena itu, pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mempersembahkan untayan doa Koronka untuk jiwa Bapak Insinyur Yohanes Budi Susanto dengan harapan semoga Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih juga memberikan mahkota dan mengalungkan untayan manik-manik indah itu kepada Bapak Insinyur Yohanes Budi Susanto agar memperoleh kebahagiaan kekal abadi di surga bersama para kudusnya. Sebelum kita berdoa Koronka, marilah kita memuji Tuhan Yesus, Sang Raja Kerahiman, dengan menyanyikan lagu Yesus Andalanku. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bisa berdoa Koronka, boleh ikut bersama-sama mendaraskan dengan menggunakan rosario yang biasa dipakai, juga bisa mengikuti dari teks yang terpampang di layar. Kita menyanyikan lagu Yesus Andalanku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku,
Marilah kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai pendamaian
untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara
Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah doa koronka yang kami daraskan pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada keluarga Bapak Insinyur Yohanes Budi Susanto yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk ikut ambil bagian dalam mengantarkan jiwa Bapak Insinyur Yohanes Budi Susanto ke rumah Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Alfonsus Setio Gunawan PR, Ketua Lingkungan Santo Lukas, Umat Koordinator Wilayah Umat Lingkungan Santo Lukas. Semoga dengan doa koronka ini, Allah Bapa yang penuh kasih berkenan menerimanya. Terima kasih. Kembali kami serahkan kepada MC. Terima kasih kami haturkan kepada komunitas kerahiman ilahi Paroke Santo Gabriel Pulau Gebang. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi dalam rangka memperingati 7 hari berpulangnya Bapak Insinyur Yohanes Budiono Susanto. Misa akan dipimpin oleh Romo Alfonsus Setio Gunawan PR dan kita awali dengan lagu pembukaan nomor 326. Puji syukur nomor 326. Jemaat Allah marilah kepada Tuhan sujudlah, Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Putranya menerangi kita dengan sabdanya. Dan semoga Roh Kudus mempersatukan kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Keluarga yang berduka cita dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini kita bersama-sama berdoa untuk mendoakan Bapak Yohanes Budiono Susanto yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Angka 7 begitu banyak kita temukan dalam kitab suci dan juga dalam budaya-budaya dimanapun kita berada. Salah satu ungkapannya adalah kita diajak untuk mengampuni dosa dan kesalahan teman bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Maka dengan peringatan 7 hari ini, kita juga merasakan belas kasih Allah yang tulus, yang di pengampunan atas dosa-dosa kita manusia, dan juga kita mohonkan pengampunan atas dosa dan kekurangan Bapak Budiono Susanto. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita bersihkan hati kita. Kita mohon belas kasih Allah agar Bapak Yohanes Budiono Susanto boleh menikmati rumah Bapa yang penuh sukacita, penuh cahaya yang cemerlang, dan juga dapat menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan dan kita semua. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan Putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati Bapak Yohanes Budiono Susanto yang telah Kau panggil 7 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah sumber keselamatan dan kebaikan. Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami berkat kebangkitan-Mu yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 4 ayat 1-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimin orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya
dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh para leluhur, akan kami teruskan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujamkan mana untuk mereka makan dan memberi mereka kandung dari langit. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong lalu datang, mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di situ. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga yang berduka dan saudara-saudariku yang terkasih, para anggota ketua lingkungan, pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa dalam Ekaristi. Karena waktu itu kita belum sempat mengadakan perayaan Ekaristi karena Bapak Yohanes Budiono Susanto segera dimakamkan. Maka doa-doa yang kita haturkan kepada Tuhan menjadi sebuah ungkapan iman yang terdalam, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab suci sungguh menjadi penghayatan iman bagi kita karena kita hayati secara mendalam. Yesus yang wafat dan bangkit menghapus dosa manusia, membuka pintu surga, menjadi sebuah ungkapan iman dan keyakinan kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Keyakinan itu diajarkan oleh Yesus, dipersiapkan cukup lama melalui pengajaran-pengajaran suci, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, mulai dari orang-orang yang disembuhkan dari sakit sederhana. Misalnya Yesus mengawali dengan penyembuhan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Sakit demam menjadi sakit yang mungkin dialami oleh banyak orang. Ketika Yesus mengulurkan tangannya yang suci, demamnya kemudian hilang. Ada orang sakit kusta menjadi bersih
ada orang yang lumpuh menjadi berjalan, ada orang buta menjadi melihat dan lain sebagainya, dan puncak dari seluruh tanda kuasa dan wibawa Yesus tampak dalam peristiwa kebangkitan Yesus yang memberikan keyakinan kepada semua manusia yang menyaksikannya dan yang percaya bahwa Yesus punya kuasa atas hidup dan matinya manusia. Oleh karena itu di dalam semua penulis Injil dicantumkan di sana kisah tentang Yesus yang membangkitkan orang mati. Di dalam Injil Matius ada cerita yang sama yang tadi kita baca, anak Yairus yang dipanggil Tuhan dan dihidupkan. Dalam Injil Lukas ada anak pemuda di Nain. Dalam Injil Yohanes ada Lazarus. Bahkan Petrus pun pernah membangkitkan seorang yang mati, ya, namanya Dorcas dalam Kisah Rasul bab 9. Lalu Paulus juga pernah membangkitkan orang mati ketika salah seorang anak jatuh dari lantai 3 rumah pertemuan dan meninggal di bawah. Lalu Paulus turun ke bawah dan membangkitkannya kembali. Petrus dan Paulus tidak membangkitkan dalam nama sendiri, atas nama sendiri, bukan. Tetapi selalu mengatakan dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus, hanya atas kuasa Yesus bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, dengan kisah-kisah itu, kita dipersiapkan. Pikiran kita, penghayatan kita dipersiapkan. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus ditebus dosanya oleh Tuhan melalui salib sucinya. Dan juga dibukakan pintu surga. Sehingga setiap orang yang meninggalkan dunia ini, kita yakini tidak menuju ke tempat kebinasaan, tetapi menuju ke surga yang cemerlang, yang penuh cahaya. Nah, saudara-saudara, kisah atau pengajaran Yesus yang meyakinkan dengan bukti-buktinya itulah yang menjadi penghiburan bagi kita, keluarga yang ditinggalkan. Kita semua pasti merasakan pernah ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Dan kita merasakan sedih, duka yang sangat mendalam. Hanya keyakinan dan iman kitalah yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak pernah putus asa dalam menghadapi kehidupan yang tidak menyenangkan ini. Begitu juga di masa-masa sekarang ini, saat pandemi begitu banyak yang mendapatkan atau cobaan, banyak pengorbanan, tetapi kita tidak pernah kehabisan pengharapan. Suatu saat pasti Tuhan Yesus akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, doa-doa kita pada sore hari ini adalah untuk keselamatan abadi bagi Bapak Yohanes Budiono Susanto. Semoga berkat salib Yesus dan kebangkitannya, Bapak Budiono diperkenankan masuk di dalam rumah Bapaknya, di dalam rumah kediaman abadi di surga yang telah dibuka oleh Yesus pintu surga itu melalui darah sucinya. Dalam sebuah nyanyian yang diambil dari surat Petrus yang pertama, kita mendapatkan nyanyian yang sangat indah dan terkenal. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, Yesus membuka pintu surga, tetapi dengan darah yang suci dan mulia, kuasa kegelapan itu dikalahkan. Sehingga kita semua yang semula dijerat oleh kuasa kegelapan dan dosa, rantai yang membelenggu itu sudah dikalahkan dengan darah Kristus. Sehingga kita bebas untuk mengikuti Yesus
menuju ke rumah Bapa di surga. Bapak Yohanes Budiono adalah orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Budiono adalah orang yang sungguh beriman kepadanya. Maka kalau semasa hidupnya sungguh bergantung, berserah diri kepada Yesus Sang Juru Selamat, maka saat dia dipanggil Tuhan pun kita percaya dengan penuh sukacita dan yakin bahwa Yesus menjemput Bapak Budiono, diajak masuk ke rumah Bapa di surga. Itulah keyakinan kita semua yang sudah berabad-abad dirayakan, diabadikan di dalam apa? Dalam ibadat-ibadat, dalam liturgi. Kata-kata itu diabadikan. Dalam perayaan Ekaristi, dalam liturgi gereja, keyakinan itu ketika Yesus wafat di kayu salib, kata-kata Yesus dalam perjamuan terakhir itu dicatat dan diabadikan terus-menerus. Inilah tubuhku, inilah darahku untuk keselamatan kekal. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan bahwa Bapak Budiono yang dicintai oleh Tuhan mendapatkan belas kasih Allah dan boleh menerima surga abadi, sukacita yang kekal, cahaya yang cemerlang. Cahaya yang cemerlang itulah yang juga menerangi pikiran, hati, jiwa kita semua, khususnya jiwa keluarga. Sehingga di dalam kacamata iman kita mampu melihat Bapak Budiono yang bergandengan tangan dalam cahaya yang cemerlang dengan Yesus Tuhan menuju ke rumah Bapa. Oleh karena itu, marilah kita kenangkan dengan penuh syukur rahmat keselamatan itu seraya memohonkan pengampunan apabila masih ada kekurangan. Kita doakan semoga Bapak Budiono menempati tempat yang bahagia dan keluarga yang ditinggalkan sungguh diberikan kekuatan iman, batin, penyerahan diri, dan dapat bangkit lagi meneruskan perjalanan dengan yakin, dengan langkah yang pasti penuh harapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita haturkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi umat beriman. Marilah kita berdoa untuk saudara kita, Bapak Insinyur Yohanes Budiono Susanto, yang telah meninggal 7 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia. Sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderita kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari oleh cahaya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya, kita saling mendoakan. Semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami semua memohon kepadamu, semoga doa-doa kami berguna bagi keselamatan saudara kami, Bapak Yohanes Budiono Susanto, dan saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia. Bebaskanlah mereka dari dosa, limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah buah dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa agar persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan diri-Mu kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darah-Nya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah Bapak Yohanes Budiono Susanto. Berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Yohanes Budiono Susanto, yang telah Engkau panggil kehadirat-Mu dari dunia ini 7 hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Salam damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudaraku terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membuka pintu surga bagi kita semua, di mana Bapak Budiono Susanto sekarang boleh menikmati surga abadi. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Kau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Budiono Susanto yang sudah berpulang 7 hari yang lalu. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon doa Bunda Maria 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, khususnya keluarga yang berduka dan yang ditinggalkan, saya bersama teman-teman ikut merasakan, ikut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Budiono Susanto. Semoga Bapak berbahagia di rumah Bapak di surga, dan Ibu serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita akan mohon berkat Tuhan sebagai akhir perayaan Ekaristi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi untuk mendoakan Bapak Yohanes Budiono Susanto sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus membawa damai Tuhan. Amin. Kita tutup dengan puji syukur nomor 651. Ketika badai menerpa hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Ketika ombak menghempas jiwaku, bersandar aku ke tangan-Mu. Hanya padamu Tuhan harapanku percayakan, kepadamu ya Tuhan, ku menyerahkan hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Romo Gunawan yang kami hormati. Selanjutnya kami persilahkan kepada wakil keluarga untuk memberikan sepatah dua patah kata. Untuk Saudara Berry, kami persilahkan. Terima kasih Pak Frans. Selamat malam Romo Gun, Bapak Ibu dari lingkungan Santo Lukas dan seluruh keluarga. Puji syukur kita aturkan pada Tuhan Yesus. Kita bisa kumpul kembali hari ini secara virtual untuk mendoakan arwah Papa kami. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Romo Alfonsus Setia Gunawan PR yang sudah menyediakan waktunya untuk memimpin misa arwah meninggalnya suami Papa Opa kami tercinta, Bapak Yohanes Budiono Susanto, dan juga mendoakan agar almarhum tenang di surga. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim Komsos Santo Gabriel Pulau Gebang, Bapak Boni dan timnya yang sudah banyak membantu kami untuk mengatur misa arwah pada sore hari ini, supaya bisa berjalan lancar dan juga bisa dilihat oleh keluarga kami di seluruh Indonesia secara virtual. Dan juga kepada komunitas kerahiman ilahi Paroki Santo Gabriel, Ibu Maria dan tim yang telah memimpin doa koronka sebelum misa arwah pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Witono selaku Ketua Lingkungan Santo Lukas yang sudah membantu kami, mensupport kami
Ibu Angel yang kemarin juga terus berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk koordinasi agar misa hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tidak lupa kepada Ibu Yuni, terima kasih juga sudah merangkaikan bunganya. Bunganya indah sekali, terima kasih sudah mau direpotkan Ibu. Kepada Bapak Ibu dari lingkungan Santo Lukas yang sudah memberikan doanya kepada almarhum sejak Papa masih dirawat di rumah sakit sehingga sampai dengan hari ini, dan juga terima kasih doa-doa yang Bapak Ibu aturkan sampai hari ini untuk kesembuhan mama kami yang saat ini masih positif COVID. Terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar Huta Galung, Penggabean, dan seluruh saudara-saudara kami, opung, opa, tante, om, cici, koko, adik, kakak, dan semuanya, ponakan-ponakan yang sudah memberikan doa dan semangat kepada kami sekeluarga. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila papa kami selama hidupnya ada kesalahan. Saya mewakili keluarga meminta maaf apabila selama hidup ada sikap, perbuatan, dan kata-kata dari almarhum yang menyakitkan Bapak dan Ibu sekalian dan keluarga sekalian. Mohon doanya agar papa saya mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Tidak ada lagi yang kami harapkan selain doa yang tulus dari Bapak Ibu semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya dan keluarga juga mendoakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap taat prokes. Kasus Papa kali ini memperingati kita semua juga bahwa virus corona itu masih ada dan masih di sekitar kita. Jadi harus lebih kita tingkatkan lagi protokol kesehatan kita masing-masing. Dan juga satu lagi, kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Romo Gun yang sedang berulang tahun hari ini. Semoga Romo senantiasa dalam lindungan Tuhan, sehat dan selalu bahagia. Amin, amin, amin. Terima kasih, Mas. Tuhan berkati keluarga juga. Ya, Romo. Kembali ke Pak Frans. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Wid mungkin memberikan sepatah dua patah kata. Baik. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan bahwa bisa peringati 7 hari meninggalnya Bapak Insinyur Yohanes Budiono Susanto yang telah berjalan dengan lancar dan baik. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Alfonsus Gunawan, PR, yang telah meluangkan waktunya memimpin misa arwah. Kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Oboni dan tim komsosnya yang telah menyelenggarakan media Zoom dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu komunitas Kerahiman Ilahi yang telah memberikan doa komunitas sebelumnya. Dan kami juga berterima kasih kepada Mas Fran, Ibu Angel, Ibu Mena yang telah menyiapkan doa dan lagu-lagunya dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Lukas yang telah berperan ikut serta dalam misa arwah ini. Dan khusus untuk Ibu Mari Ance dan keluarga agar diberikan kekuatan dan ketabahan, dan saya percaya bahwa Bapak sudah berada di samping Bapak di surga dengan bahagia. Dan semoga Bapak Budiono menjadi pendoa bagi keluarga dan kami semua. Dan khususnya untuk Romo, kami atas nama keluarga Lukas mengucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan Romo diberi kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Selamat sore. Terima kasih Pak Itono. Tuhan berkati semuanya. Baik, Romo Gun, Pak Wid, juga semua yang hadir di Zoom kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam misa Zoom kali ini. Kiranya almarhum Bapak Insinyur Yohanes Budiono Susanto
senantiasa di dalam kedamaian abadi bersama Bapa di surga. Terima kasih, selamat sore. Kita akan nyanyi sama-sama, boleh buat Romo Gun? Yeah. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sehat selalu Romo. Matur nuwun sangat. Selamat ulang tahun Romo Gun. Panjang umur Tuhan. Sehat selalu Romo Gun. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan Romo Gun. Sehat selalu dan semua panjang umur dan diberkati Tuhan selalu. Amin. Selamat ulang tahun Romo Gun. Terima kasih. Romo Gun. Hadiahnya medali emas di Jepang. Hari ini kita dari dapat Bapak 1 di medali, surga, Pak Romo. Dapat 2 medali emas. Kesehatan. Berkah dalam. Live ya Romo. Ya, makasih semuanya. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Beri. Buat Beber. Memberkati semua. Mariance, makasih Bu Mariance. Terima kasih Romo Gun. Terima kasih Bu Maria. Iya. Terima kasih. Sehat. Kuat ya Bu Mariance, sehat ya. Makasih ya. Makasih dokter ya. Eda sehat ya, Eda. Eda udah kuat. Harus semangat Kak, harus semangat. Ya. Opa, Opa,